Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar rekan-rekan sekalian? Semoga diberikan kesehatan kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 7 menyampaikan materi perkembangan kognitif pada mata kuliah Psikologi Perkembangan Kognitif dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hawa Libena. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu Yoga Adi Kencana, Adi Winaktu, Miftahul Jannah, serta Bambang Hujanako. Tanpa berlama lagi, saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif. Tanpa berlama-lama lagi, kami akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif. Setiap fase atau periode perkembangan pada dasarnya selalu bertalian erat dengan periode perkembangan yang mendahulinya. Tujuan yang terkandung dalam setiap perkembangan adalah menjadi manusia dewasa yang sanggup berdiri sendiri, sesuai dengan individualitas anak yang memiliki ciri-ciri atau karakteristik. Perkembangan antara dua individu anak itu tidak mungkin bisa sama benar. Sekalipun terdapat perbedaan perkembangan yang bersifat individual, kita dapat melihat adanya hukum atau cara tertentu bagi semua perkembangan individu yang sejenis. Hukum ini dalam psikologi sebenarnya merupakan kecenderungan atau tendensi. Dalam peristiwa ilmu alam, terdapat unsur-unsur kemantapan, konstanta, dan konsistensi. Dengan ciri-ciri demikian, orang kemudian membuat hukum-hukum alam. Sebaliknya, sebagai gejala psikis tersebut tidak menunjukkan ulang peristiwa secara mantap dan identik sama dengan peristiwa-peristiwa yang mendahului, melainkan hanya dengan menampakkan adanya kecenderungan. Karena itu, psikologi pada dasarnya menghindari menggunakan istilah hukum dan lebih suka menggunakan istilah patokan kaidah, aturan, atau prinsip. Perkembangan kognitif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti perkembangan yaitu mekar, terbuka atau membentang, menjadi besar, luas atau banyak, serta menjadi bertambah sempurna dalam hal kepribadian, pikiran, pengetahuan, dan sebagainya. Dengan kata lain, perkembangan itu sendiri merubah segala sesuatu yang bersifat fisik maupun non-fisik. Kognitif adalah proses yang terjadi secara internal di dalam pusat susunan saraf pada waktu manusia sedang berpikir. Secara luasnya, kognisi adalah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Kognitif adalah salah satu ranah dalam taksonomi pendidikan. Secara umum, kognitif diartikan sebagai potensi intelektual yang mana terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, pengetahuan, kedua, pemahaman, yang ketiga, penerapan, keempat, analisa, kelima, sintesa, keenam, evaluasi. Teori kognitif lebih menekan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh orang lain. Prinsip-prinsip dasar perkembangan manusia. Perkembangan atau development berarti serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Pertumbuhan dan perkembangan manusia secara alamiah mengikuti pola teratur menurut prinsip atau hukum perkembangan. Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang sistematis, progresif, dan berkesinambungan dalam diri individu sejak lahir sehingga akhir hayatnya, atau dapat diartikan pula sebagai perubahan-perubahan yang dialami individu menurut tingkat kedewasaan dan kematangannya. Menurut para ahli, William Sterron berpendapat bahwa bukanlah unsur yang menjadi titik pangkal perkembangan jiwa, melainkan kesatuan kehidupan pribadi yang bekerja sendiri. Lebih jelasnya, pribadi seseorang secara utuh itulah yang menentukan jalannya perkembangan dan bukan fungsi jiwa yang terpisah-pisah. Atas pandangan ini, William Sterron akhirnya memunculkan teori konvergensi. Sedangkan menurut Jacob Levi Moreno, dia menolak adanya pandangan bahwa pandangan anak-anak itu semata-mata tergantung pada keyakinan, pada kenyataan
pada diri mereka yang masih lemah dan pengaruh lingkungan. Sebaliknya, menurut Moreno, bahwa ada kesempatan bagi setiap anak untuk memiliki sendiri jalan perkembangannya. Dengan demikian, dasar perkembangan manusia itu berada pada diri masing-masing ketika dalam usia anak-anak. Atas pandangan ini, Moreno atas dasar pandangan ini kata Moreno, atas dasar pandangan ini maka pendidikan punya kemungkinan untuk dilaksanakan. Secara garis besar, peristiwa perkembangan mempunyai atau mengikuti prinsip-prinsip perkembangan sebagai berikut. Pertama, perkembangan yang mencakup rangkaian perubahan dan bersifat progresif, teratur, koheren, serta kesinambungan. Kedua, perkembangan selalu menuju proses diferensiasi dan integrasi. Ketiga, perkembangan dimulai dari respon-respon yang sifatnya umum menjadi khusus. Keempat, tahapan perkembangan yang berlangsung secara berantai. Kelima, tempo kecakapan perkembangan sendiri-sendiri, di mana setiap individu anak memiliki perkembangan yang berbeda-beda, baik dalam aspek kejiwaan ataupun perkembangan organ, baik itu fungsi jasmani maupun fungsi rohani. Keenam, tempo perkembangan manusia pada umumnya terbagi dalam kategori cepat, sedang, atau lambat. Tempo perkembangan yang terlalu cepat atau terlalu lambat biasanya menunjukkan kelainan yang relatif sangat jarang terjadi. Ketujuh, irama atau naik turunnya proses perkembangan, di mana proses perkembangan manusia itu tidak tetap, terkadang naik, terkadang turun. Pada suatu saat, anak mengalami perkembangan yang tenang, dan pada saat yang lain akan mengalami perkembangan yang menyenangkan. Kedelapan, organisme, di mana setiap anak memiliki dorongan dan hasrat mempertahankan diri dari beberapa hal-hal yang negatif, seperti rasa sakit, rasa tidak aman, kematian, dan semacamnya. 9 adalah kepekaan, di mana masa peka adalah suatu masa dalam perkembangan anak saat suatu fungsi jasmani ataupun rohani dapat berkembang dengan cepat jika terdapat latihan yang baik dan kontinu. Ke-10 ada perkembangan yang didasari oleh faktor lingkungan. Dalam menyeimbangkan fungsi otak kanan dan otak kiri beserta otak tengah, maka kita harus belajar dalam mengendali emosi. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus serta respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada pelajar, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan pelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Secara umum, peran otak dalam pembelajaran dan perkembangan yaitu berperan dalam proses pembelajaran serta proses dalam belajar. Teori kognitif dari Jean Piaget ini masih tetap diperbincangkan dan diacu dalam bidang pendidikan. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif mempunyai 4 aspek. Pertama adalah aspek kematangan, atau disebut juga dengan periode sensori motor yang terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua adalah aspek pengalaman, atau disebut juga dengan periode pra-operasional yang terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga adalah aspek interaksi sosial atau periode operasional konkret yang terjadi pada rentang usia 7 sampai 11 tahun. Sedangkan yang terakhir adalah aspek ekuilibrasi atau disebut juga dengan periode operasional formal, yaitu pada rentang usia 11 sampai dengan dewasa. Teori perkembangan kognitif menurut Lev Vygotsky
memiliki 3 tahapan. Yang pertama yaitu melalui percakapan informal dan sekolah formal. Yang kedua, kebudayaan yang menanamkan pangkat-pangkat fisik dan kognitif. Yang ketiga, pemikiran dan bahasa menjadi semakin independen dalam tahun-tahun pertama kehidupan. Berdasarkan materi yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan kognitif merupakan proses yang terjadi secara internal di dalam pusat susunan saraf manusia, yang mana terdapat prinsip-prinsip perkembangan di dalam tubuh manusia itu sendiri. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin didiskusikan, bisa kita melalui chat group. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.